Perkenalkan, nama saya Beta Lestari Hutasoid dengan NIM 2031150035, jurusan manajemen. Model ISLM adalah interpretasi utama dari teori Keynes. Tujuan model ini untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional untuk tingkat harga tertentu. Ada dua cara untuk menafsirkannya. Yang pertama, melihat model ISLM sebagai cara untuk menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika terlihat harga tetap karena semua harga bersifat tetap. Yang kedua, melihat model sebagai cara untuk menunjukkan apa menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Pada gambar 10.1, pergeseran permintaan agregat untuk tingkat harga tertentu. Pendapatan nasional berfluktuasi karena permintaan agregat kurva model ISLM mengambil tingkat harga seperti yang diberikan dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Oleh karena itu, model menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, mulai dengan model dasar yang disebut Keynes Cross, model ini adalah interpretasi paling sederhana dari teori Keynes tentang bagaimana pendapatan nasional yang ditentukan dan merupakan blok bangunan untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Pengeluaran aktual dan direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Itu sama dengan produk domestik bruto atau PDB perekonomian. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Pengeluaran aktual dan direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Itu sama dengan produk domestik bruto atau PDB perekonomian. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Faktor-faktor penentu pengeluaran yang direncanakan. Berikut adalah beberapa fungsi persamaan faktor-faktor penentu pengeluaran yang direncanakan, dengan asumsi bahwa perekonomian ditutup sehingga ekspor neto adalah nol, yaitu pembelian yang direncanakan sama dengan konsumsi plus investasi plus pembelian pemerintah. Selanjutnya, konsumsi sama dengan konsumsi dikali Y kurang pajak. Menggabungkan kelima persamaan ini dapat memperoleh bentuk persamaan, yaitu PE sama dengan C kali Y kurang T tambah I tambah G. Persamaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang direncanakan adalah fungsi pendapatan Y, tingkat investasi yang direncanakan I, dan variabel kebijakan fiskal G dan T, sehingga pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi. Kemiringan garis ini adalah kecenderungan konsumsi marginal MPC, menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang direncanakan meningkat ketika pendapatan naik sebesar $1. Fungsi pengeluaran terencana ini adalah bagian pertama dari model yang disebut Keynesian Cross. Selanjutnya gambar 10.2. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan pengeluaran yang direncanakan. PE bergantung pada pendapatan karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC. Selanjutnya, perekonomian dalam keseimbangan. Perekonomian dalam keseimbangan adalah bagian lanjutan dari Keynesian Cross, yang berarti asumsi bahwa perekonomian berada dalam keseimbangan ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang telah terwujud, mereka tidak memiliki alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan, mengingat bahwa Y sebagai PDB sama dengan tidak hanya pendapatan total,
total pengeluaran aktual untuk barang dan jasa. Kita dapat menulis kondisi equilibrium ini sebagai pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan PE. Selanjutnya, gambar 10.3. Pada gambar ini adalah contoh dari keseimbangan dalam Keynesian cross, yang dimana titik pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Selanjutnya, gambar 10.4. Penyesuaian terhadap equilibrium di Keynesian cross. Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y1, maka pengeluaran yang direncanakan PE1 kurang dari produksi, dan perusahaan akan mengakumulasikan persediaan. Akumulasi persediaan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi. Demikian pula jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y2, maka pengeluaran direncanakan PE2 melebihi produksi, dan perusahaan kehabisan persediaan. Mereka menurunkan persediaan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Dalam kedua kasus tersebut, keputusan perusahaan mendorong perekonomian menuju equilibrium. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan pengganda pembelian pemerintah. Jika pembelian pemerintah naik sebesar G, maka jadwal pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar G, seperti pada gambar 10.5. Equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Grafik ini menunjukkan bahwa peningkatan pembelian pemerintah menyebabkan peningkatan pendapatan yang lebih besar, yang artinya Y lebih besar dari G. Rasio Y atau delta G disebut pengganda pembelian pemerintah. Ini memberitahu kita berapa banyak pendapatan yang meningkat sebagai respon terhadap kenaikan $1. Selanjutnya, gambar 10.5. Peningkatan pembelian pemerintah dalam Keynesian cross meningkatkan pembelian pemerintah sebesar delta G, meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk setiap tingkat pendapatan tertentu. Keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan naik dari Y1 ke Y2. Perhatikan bahwa peningkatan pendapatan delta Y melebihi peningkatan pembelian pemerintah delta G. Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki efek berganda terhadap pendapatan. Selanjutnya, kebijakan fiskal memiliki efek berganda terhadap pendapatan. Alasannya karena pendapatan tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika peningkatan pembelian pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi. Yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, yang selanjutnya meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. Perubahan awal pembelian pemerintah sama dengan delta G. Perubahan konsumsi pertama sama dengan MPC kali delta G. Perubahan konsumsi kedua sama dengan MPC 2 kali delta G. Perubahan konsumsi ketiga sama dengan MPC 3 kali delta G. Delta Y sama dengan 1 tambah MPC tambah MPC 2 tambah MPC 3, dan seterusnya dikalikan dengan delta G. Maka dari itu, pembelian pemerintah adalah delta Y per delta G sama dengan 1 tambah MPC tambah MPC 2 tambah MPC 3. Ekspresi untuk pengalih ini adalah contoh dari geometri Tahingga. Hasil dari aljabar memungkinkan kita untuk menulis pengalih sebagai delta Y per delta G sama dengan 1 dibagi 1 kurang MPC. Misal MPC-nya adalah 0,6, pengalihnya adalah delta Y per delta G sama dengan 1 tambah 0,6 tambah 0,62 tambah 0,63 sama dengan 1 dibagi 1 kurang 0,6. Hasilnya 2,5. Dalam kasus ini, kenaikan $1 dalam pembelian pemerintah meningkatkan pendapatan equilibrium sebesar $2,5. Selanjutnya, gambar 10.6.
Penurunan pajak dalam Keynesian Cross menurunkan pajak T serta meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar MPC kali T untuk setiap tingkat pendapatan tertentu. Keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan naik dari Y1 ke Y2. Sekali lagi, kebijakan fiskal memiliki efek berganda terhadap pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda pajak. Pertimbangkan sekarang bagaimana perubahan pajak mempengaruhi pendapatan equilibrium. Penurunan pajak T segera meningkatkan pendapatan disposable YT sebesar T dan oleh karena itu meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali T. Untuk setiap tingkat pendapatan Y tertentu, pengeluaran yang direncanakan sekarang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan gambar 10.6. Jadwal pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC kali T. Keseimbangan ekonomi bergerak dari titik A ke titik B. Efek keseluruhan pada pendapatan dari perubahan pajak adalah delta Y per delta T sama dengan min MPC dibagi 1 kurang MPC. Berikutnya ada tingkat bunga, investasi, dan kurva YS. Keynesian Cross hanyalah batu loncatan yang digunakan menuju model ISLM yang menjelaskan kurva permintaan agregat ekonomi. Keynesian Cross berguna karena menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menentukan pendapatan perekonomian. Namun, itu membuat asumsi penyederhanaan bahwa tingkat investasi yang direncanakan I adalah tetap. Seperti yang telah dibahas pada bab 3 sebelumnya, hubungan makroekonomi yang penting adalah bahwa investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga R. Untuk menambahkan hubungan antar tingkat bunga dan investasi ini ke model kami menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I kali. Berikutnya yaitu penjelasan dari gambar 10 strip 7 atau menurunkan panel kurva IS. Yang pertama atau yang A, the inflation fungsi, menunjukkan fungsi investasi. Peningkatan tingkat bunga dari R1 ke R2 mengurangi investasi yang direncanakan dari R1 menjadi R2. Pada panel B atau the inflation function menunjukkan persilangan Keynesian atau penurunan investasi terencana dari R1 ke R2. Pergeseran fungsi pengeluaran terencana ke bawah dan dengan demikian mengurangi pendapatan dari si Y1 ke Y2. Yang terakhir atau yang panel C, the IS curve menunjukkan kurva IS yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Penjelasan gambar 10/8. Peningkatan pembelian pemerintahan menggeser kurva IS panel luar. Yang A atau gambar pertama menunjukkan bahwa peningkatan pembelian pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Untuk setiap tingkat bunga tertentu, pergeseran ke atas dalam pengeluaran yang direncanakan sebesar G, menyebabkan peningkatan pendapatan Y sebesar G, atau 1 MPC. Oleh karena itu, pada panel B, kurva IS bergeser ke kanan sebesar yang dijelaskan pada gambar tersebut. Pasar uang dan kurva LM kurva. LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar keseimbangan uang. Untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat teori tingkat bunga yang disebut teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas adalah blok bangunan untuk kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real. Jika M menunjukkan jumlah uang beredar dan P menunjukkan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya pasokan tetap keseimbangan uang real, artinya M per P dikali S sama dengan M per P. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga adalah salah satu penentu berapa banyak uang yang dipilih orang untuk dipegang. Alasan mendasarinya adalah bahwa tingkat bunga adalah biaya peluang dari memegang uang, atau apa yang Anda lakukan dengan memegang beberapa aset Anda sebagai uang yang tidak dikenakan bunga, bukan sebagai deposit atau obligasi bank yang berbunga. Ketika tingkat bunga naik, orang ingin mengurangi kekayaan mereka dalam bentuk uang. Kita dapat menulis permintaan keseimbangan uang real sebagai M per P kali D sama dengan L kali R. Penjelasan pada gambar 10/9. Teori preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga.
Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak bergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan dengan demikian menurunkan jumlah yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Penjelasan pada gambar 10-10. Pengurangan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas jika tingkat harga tetap. Pengurangan jumlah beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Equilibrium, oleh karena itu, tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Setelah mengembangkan teori preferensi likuiditas sebagai penjelasan tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan, sekarang kita dapat menggunakan teori tersebut untuk menurunkan kurva LM. Kita mulai dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan tingkat pendapatan ekonomi Y mempengaruhi pasar untuk keseimbangan uang real? Jawabannya adalah bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi, sehingga orang melakukan lebih banyak interaksi yang membutuhkan penggunaan uang. Dengan demikian, pendapatan yang lebih besar menyiratkan permintaan uang yang lebih besar. Kita dapat mengungkapkan ide-ide ini dengan menulis fungsi permintaan uang sebagai M kali D sama dengan L dikali R per Y. Gambar 10-11 menurunkan panel kurva LM A menunjukkan pasar untuk keseimbangan uang real. Peningkatan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Panel B menunjukkan kurva LM yang merangkum hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula tingkat moneter. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Dengan kurva LM, kita dapat menyeimbangkan tingkat bunga pada pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Namun seperti yang kita lihat sebelumnya, tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan. Uang real M-P ini berarti kurva LM digambar hanya untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Gambar 10-12 pengurangan pergeseran jumlah uang beredar kurva LM panel ke atas A menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan tertentu Y, pengurangan jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Oleh karena itu, kurva LM pada panel B bergeser ke atas. Kesimpulan berikut adalah persamaan model IS dan LM. Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tutup kurung tambah buka kurung 1 tambah R tambah G IS. M garing P sama dengan L dalam kurung R titik Y tutup kurung LM. Model tersebut mengambil kebijakan fisikal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai eksogen. Mengingat variabel eksogen ini, kurva IS memberikan kombinasi R dan Y yang memenuhi persamaan yang mewakili pasar barang, dan kurva LM memberikan kombinasi R dan Y yang memenuhi persamaan yang mewakili pasar uang. Keseimbangan ekonomi adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM bersilangan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi equilibrium baik di pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, di persimpangan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang
direncanakan dan permintaan keseimbangan uang real sama dengan penawaran. Model ISLM membantu menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada gilirannya adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonomi untuk menjelaskan efek jangka pendek dari perubahan kebijakan dan peristiwa lagi terhadap pendapatan nasional. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6.